Oke, untuk anak-anak kelas 11 bertemu lagi untuk materi TLJ, Teknologi Layanan Jaringan, yang mengambil sub dari kompetensi yaitu tentang konsep dasar protokoler server subsuite atau yang lebih kita kenal dengan VoIP. Nah, untuk sekalian, sebelum masuk di materi ini, semoga dalam segala situasi kita senantiasa diberikan satu bimbingan dalam kondisi apapun. Untuk anak-anak kelas 11, materi ini sedikit berbeda dengan materi-materi yang lalu, karena materi ini nanti menjadi satu kelanjutan untuk materi di kelas 12. Untuk yang di kelas 11 nanti kita akan banyak berbicara tentang terminologi, teori, kemudian substansi, konsep, bagan, dan lain-lain terkait dengan VoIP. Anak-anak sekalian, sebelum masuk di teknologi VoIP, sebenarnya kita sudah akrab menggunakan teknologi VoIP ini. Orang yang mengatakan teknologi ini adalah voice over internet protocol. Artinya komunikasi yang menggunakan jaringan internet protokol atau IP address untuk melewatkan komunikasi suara. Makanya dinamakan voice over internet protocol. Komunikasi voice, komunikasi suara di atas internet protokol. Karena nanti ada satu komunikasi data di atas internet protokol atau mungkin komunikasi file, komunikasi lain. Nah, sejak adanya jaringan internet yang boleh dikatakan meluas secara fungsi, semua layanan baik itu data, baik itu informasi, baik itu file, baik itu video, audio, itu sekarang sudah bergeser untuk ke layanan-layanan berbasis IP. Sebagaimana ketika kita melakukan komunikasi dengan video streaming, atau kita kemudian melakukan panggilan lewat video call yang berbasis aplikasi, baik itu mungkin WA, WhatsApp, kemudian BBM, Skype, kemudian bisa juga aplikasi-aplikasi lain seperti Teams, Google Meet, dan lain-lain. Itu semua layanan-layanan aplikasi, layanan-layanan yang pondasinya atau fundamentalnya adalah layanan-layanan berbasis IP address. Dan sekarang sudah kita bisa merasakan bahwa layanan-layanan itu kemudian cukup membantu. Karena apa? Tidak layanan itu kemudian menggunakan jalur kabel, tapi berbasis internet. Sehingga satu paket data yang kita punya itu bisa dipakai untuk beberapa layanan, baik itu mungkin untuk browsing, untuk kemudian email, termasuk untuk panggilan, ataupun baik itu panggilan yang berbentuk voice maupun berbentuk video. Anak-anak sekalian, mungkin sekarang konsep dasar VoIP ini sudah sangat implementatif. Artinya sudah kita rasakan terkait dengan implementasi maupun penggunaan serta manfaatnya. Awalnya bahwa VoIP ini dikembangkan ketika layanan-layanan menggunakan fake line atau jaringan-jaringan telepon membutuhkan biaya yang cukup mahal. Karena mereka menghitung durasi panggilan berdasarkan menit, berdasarkan detik, sehingga kemudian teknologi VoIP ini kemudian dikembangkan, yaitu teknologi yang kemudian kita bisa melewatkan komunikasi suara itu di atas jalur internet,
sehingga tidak membutuhkan jalur cabling secara fisik. Memang komunikasi VoIP ini di awal-awal perkembangan fluktuatif, tergantung dari bandwidth yang kita pakai di jaringan. Ketika jaringan komunikasi internet masih belum meluas, jaringan VoIP banyak tersendat. Artinya dia punya delay karena memang kualitas dari layanan yang belum memenuhi. Nah, tetapi dengan perkembangan zaman, dengan satu infrastruktur jaringan yang sudah demikian luas, jaringan VoIP ini sekarang sudah sangat luas cakupannya. Sehingga ketika kita melakukan video call, kita melakukan streaming, kita melakukan komunikasi dengan suara, itu sudah relatif lancar. Artinya tidak terlalu sering putus ketika koneksi yang tidak stabil. Nah, untuk sekalian, jaringan VoIP memang agak sedikit berbeda dengan jaringan 5LAN atau jaringan telepon, karena jaringan ini dia basisnya adalah internet protokol. Sehingga ketika kita melakukan panggilan, kita juga tidak selalu harus mengingat nomor-nomor yang akan kita dial. Kalau menggunakan telepon fisik ataupun telepon rumah, kita harus menghafal untuk kode area, kode wilayah, kemudian baru nomor telepon yang kemudian kita baru bisa mendial untuk nomor tersebut. Tapi di layanan VoIP, tanpa kita melihat nomor telepon, asal ada satu sesi account ataupun satu kontak yang kemudian itu bisa terhubung dengan internet, otomatis kita bisa melakukan panggilan. Sehingga bisa terjadi ketika kita melakukan panggilan di WhatsApp ataupun Skype ataupun yang lainnya, nomor itu bisa berganti-ganti. Karena memang nomor itu hanya satu inisiasi, bukan nomor fake yang kemudian kita pakai seperti di telepon umum ataupun telepon rumah. Nah, jaringan VoIP ini basisnya memang awalnya seperti jaringan-jaringan yang dulu kita kenal dengan GSM, kemudian CDMA dan lain-lain. Tapi jaringan ini kemudian berbeda karena jaringan ini menggunakan protokol. Nah, ketika kita melihat dan mengamati satu gambar yang terkait dengan komunikasi sebelum adanya VoIP, yaitu bahwa di jaringan yang kita sebut dengan PSTN atau jaringan kabel, itu ketika kita melakukan komunikasi telepon yang akan kita lakukan dial ke pengguna yang lain, itu komunikasinya dari telepon dia melewati satu PABK, itu di kantor. Kalau itu telepon rumah, dari telepon langsung ke jaringan yang di Telkom, kemudian masuk ke pengguna. Kalau itu di jaringan kantor, biasanya dari telepon, kemudian dia akan diubah di extension PABX-nya atau PBX-nya, kemudian masuk dialirkan ke kabel telepon, kemudian diterima oleh pengguna. Nah, kalau dari diagram ini, kita bisa melihat bahwa antara jaringan di sini, jaringan untuk yang telepon, sama jaringan untuk yang internet, itu punya wilayah yang berbeda. Artinya jaringan internet berdiri sendiri, jaringan telepon berdiri sendiri. Sehingga ketika kita menggunakan jaringan internet, dipakai untuk proses pengiriman data, pengiriman file, kemudian transfer dengan IP, TCP/IP dan layanan server lainnya. Nah,
Diagram ini belum bisa menggambarkan bahwa ketika untuk berkomunikasi internet bisa menjembatani. Gambarannya bahwa masing-masing berdiri terpisah sesuai dengan fungsinya. Itu ketika VoIP belum dikembangkan, artinya VoIP belum diimplementasikan ke jaringan di internet. Nah, perkembangan berikutnya kalau kita mengamati dari layanan yang sekarang ada, itu bahwa layanan di telepon yang tadi kita katakan terpisah, itu sudah dijembatani adanya VoIP gateway. VoIP gateway itu satu gerbang, satu interface yang dia bisa menjembatani layanan telepon yang kemudian terimplementasi ke layanan internet. Sehingga dari diagramnya akan jelas terjadi perbedaan bahwa ketika kita melakukan komunikasi tanpa VoIP dari telepon rumah atau telepon kantor itu akan diarahkan langsung ke pengguna tanpa atau tidak melalui VoIP gateway. Tetapi kalau di VoIP gateway ataupun di layanan komunikasi dengan VoIP, ketika kita akan melakukan dial ke ataupun akan melakukan komunikasi ke tempat lain dengan pengguna lain. Ketika kita melakukan panggilan, nanti dia akan diarahkan ke VoIP gateway. Kemudian dia akan dilewatkan ke IP address melewati satu jaringan internet yang kemudian diterima oleh VoIP gateway di transmitter berikutnya, kemudian baru akan diarahkan ke pengguna. Nah, tentu akan menjadi pembeda karena ketika kita menggunakan phone secara fixed line atau secara cabling, dia akan dihitung berdasarkan durasi waktu untuk artinya timing itu kemudian menentukan harga. Tapi ketika kita melewati jaringan VoIP itu kita akan dihitung berdasarkan dari jalur internetnya sehingga komunikasi kita itu sudah menumpang, sudah include di paket internet kita. Karena jaringan komunikasi kita dilewatkan di atas jalur internet. Ya tidak langsung secara pengguna dengan pengguna. Tapi ada satu media perantara lain yaitu melalui VoIP gateway. Tentu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Ketika kita menggunakan jaringan kabel, tentu komunikasinya akan lebih baik, akan lebih stabil, akan lebih kontinu, boleh dikatakan minim gangguan karena jalur yang dilewati adalah jalur kabel yang terkonek secara langsung, tidak melewati jalur transmitter baik itu relay, BTS ataupun akses internet. Tetapi tentu kekurangannya juga jaringan ini kemudian membutuhkan banyak sekali infrastruktur kabel, semakin panjang, semakin jauh itu kabel yang harus konfigurasi semakin banyak juga. Sementara ketika kita menggunakan jaringan internet itu bisa lebih fleksibel karena di sini tidak selalu untuk rentang jauh dia tidak selalu membutuhkan kabel, bisa juga membutuhkan satelit, membutuhkan relay, membutuhkan mungkin hanya modem dan lain-lain. Memang masing-masing punya karakteristik sendiri-sendiri dan masing-masing punya kelebihan maupun kekurangan sendiri. Tetapi dari paparan ini kita sudah bisa mengambil satu kesimpulan bahwa jaringan VoIP ini diimplementasikan dari integrasikan ketika untuk menjembatani penggunaan telepon yang lebih murah. Paparan ini mungkin menjadi